Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'uni ma ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa na'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anhu wa sallallahu sayyidina Nabi Muhammadin ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam Selasa, pada malam hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala asbab nikmat dan hikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam amal soleh, selalu dalam melakukan kebajikan dan bersabar di jalan Allah dan melaksanakan tersebut dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lalai luput selalu hatur kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya harapan-harapan yang baik, harapan yang utama bahwa kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Insyaallah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para santri yang berbahagia, malam hari ini Allah mengizinkan kita semua untuk hadir ke majelis yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Tidak lain tidak bukan karena Allah menerima doa-doa kita. Allah telah memberikan kepada kita kebahagiaan rukuk dan sujud, kebahagiaan bertemu dengan saudara-saudara seiman, kebahagiaan bertakwa kepada Allah, dan kebahagiaan menjadi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, barusan Al-Fakir bacakan 2 ayat penting di surat Yunus ayat 62 dan 63. Al-Quranul Karim menyampaikan kepada kita, firman Allah menjelaskan kepada kita
begitu agungnya derajat orang-orang bertakwa kepada Allah. Ya. Orang-orang yang Allah sebut para wali-walinya Allah, para khalifah-khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang gemar rukuk dan sujud, orang-orang yang bersabar, orang yang beramal saleh, orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Di sini Allah firman di 62 surat Yunus, syaitan rajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi para wali Allah itu apa? Ya orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Saya berikan satu perbandingan kepada kita semua untuk menguatkan pemahaman kita. Untuk apa kita datang, ya, duduk mentadaburi Al-Quran seperti ini. Kita punya harapan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diperhitungkan oleh Allah sebagai pengikutnya Rasulullah, sebagai para hawarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah firman surat Al-Mu'minun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Para wali Allah itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Pastinya mereka karena berserah diri kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Jadi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu-ragu, ya, dalam menerima perintah Allah dan menjalankannya. Tidak khawatir akan kekurangan. Bahkan saat dengan kekurangan pun dia bersyukur kepada Allah karena selalu diingat oleh Allah. Selalu diharapkan doanya. Selalu diharapkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang berdoa, mencintai orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah di tengah malam. Itu harapan Allah kepada orang beriman. Ya. Kemudian ayat 3, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perkataan tidak berguna, sia-sia, perkataan yang tidak baik, perkataan yang menyinggung perasaan saudaranya, namimah, ghibah, fitnah. Kemarin Alfa kita sampaikan itu. Perkataan yang bakal menjerumuskan kita dalam kesesatan, dalam kerugian dan ketidakberuntungan, wahai anakku. Ya. Kalau kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, para wali-walinya Allah, orang-orang yang wara', orang-orang yang khawatir dijauhkan daripada rahmat Allah, maka apa? Jauhi perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang sia-sia. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Karena Allah ciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya, Maha suci Allah. Ya, kita diminta bermohon kepada Allah, ya, supaya tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Karena Allah ciptakan sesuatu yang ada di hadapan kita ini, terbentangnya langit, ya, tegaknya langit di atas, terbentang hamparan bumi dengan isinya seluruhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi milik kita dengan mudah sekali. Akan jadi milik kita dengan mudah sekali. Dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh sudah menjadi milik kita hal itu. Mudah sekali, kan nikmat Allah akan datang kepada kita setiap hari dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu luar biasa. Ini perintah Allah. Wali-walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mengharapkan karunia Allah, mengharapkan rezeki yang mulia, mengharapkan rizqan kariman yang turun dari Allah. Rizkinya ruh, nikmatnya dalam rukuk dan sujud, nikmatnya dalam memperbaiki hubungan dengan manusia, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan oleh kita orang beriman. Dan ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'idun, dan orang yang menunaikan zakat, melaksanakan perintah agama Allah, hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Al-Quran,
yang telah Allah sampaikan kepada Nabi SAW, kita pegang, kita tekuni, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan. Problematika kita sebagai orang beriman, kadang kita ragu akan nikmat Allah, padahal kita sudah rasakan nikmat itu. Kita ragu dengan nikmat Allah, padahal kita sudah merasakan nikmat Allah tersebut. Bahkan berkali-kali kita rasakan, tapi kita masih ragu saja. Ada apa? Apa yang terjadi pada diri kita? Kita lebih mendengarkan bisikan syaitan daripada hal apa yang sudah kita jalani, sudah kita rasakan, ya, sudah kita geluti selama ini, selama kita hidup di dunia ini, sampai segini besarnya, sampai segini tuanya kita. Ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah luar biasa. Banyak hal. Kita duduk di sini. Coba kalau kamu sakit, terbentang kamu di tempat tidur, terbengkalai kau di sana, tidak bisa kau datang kemari duduk bersama-sama kita untuk zikrullah, nikmat yang paling baik, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mampu kalau sakit. Maka Allah berikan kesehatan buat kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kufur, bukan ragu-ragu. Keraguan itu adalah pangkal kekufuran. Ragu-ragu atas nikmat Allah, karena syaitan tuh ragu-ragu atas rahmat Allah, sehingga mereka putus asa atas rahmat Allah, melawan Allah, tidak berpikir apa-apa. Harapan mereka lebih utama daripada yang lain. Padahal Allah ciptakan semua dengan apa? Dengan keutamaan masing-masing. Itu Allah ciptakan kita ini dengan keutamaan masing-masing. Allah ciptakan jin dengan keutamaannya, Allah ciptakan manusia dengan keutamaannya, Allah ciptakan langit bumi dengan keutamaannya, Allah ciptakan binatang, tumbuhan semua dengan keutamaannya. Semua pada porosnya masing-masing, berputar seperti itu. Terus apa yang kita pikirkan, apa yang kita bingungkan dengan ini? Allah ciptakan semuanya demi kebaikan daripada manusia dan jin dan manusia. Allah ciptakan kebaikan buat kita semua, ya anakku. Allah ciptakan ketulusan, keikhlasan yang ditempelkan ke hati kita. Ini milik Allah, ya anakku. Ketulusan, keikhlasan, ya, itu milik Allah. Allah yang tancapkan di hati kita. Kita melakukan keikhlasan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Iblis Anatullah mendekati Syekh Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku hancur karena ilmumu, wahai Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak, sesungguhnya engkau hancur karena rahmat Allah. Bukan karena ilmuku, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang bertawakal kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, hukum-hukum Allah. Orang-orang yang beriman, dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Para walinya Allah beruntung karena menjauhi maksiat kepada Allah, menjauhi perilaku sia-sia, menjauhi perilaku yang tidak baik, menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri, menjauhi kelakuan yang membuat kezaliman bagi diri mereka sendiri. Para aulia min auliaillah adalah sibuk untuk memperhatikan dirinya di hadapan Allah dan diri umatnya Rasulullah, berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengajak umatnya Rasulullah untuk kembali kepada Allah. Itulah para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah 10 Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ingat para aulia, orang dekat dengan Allah, orang-orang beriman kepada Allah, adalah orang-orang yang bukan mereka acuh pada dunia, bukan. Enggak, Allah ciptakan dunia dengan ujiannya, dengan ghurur. Dia tahu kalau itu tipuan, maka dia memanfaatkan dunia untuk apa? Berjihad di jalan Allah.
berjihad, jahadu fi sabilih, berjihad di jalan Allah, bukan untuk kesenangan belaka, bukan untuk membuat dirinya mengutamakan hawa nafsunya sehingga dirinya merasa bisa segala-galanya. Bukan untuk merasa paling hebat daripada orang lain. Bukan, berjihad fisabilillah, berjuang mengalahkan hawa nafsunya. Dunia diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Mereka tahu, tapi mereka juga mencari rezeki di dunia. Mereka berjalan di pasar, ya, mereka berbuat kebajikan, mereka makan, minum, mereka tidur. Ya, para anbiya wa rasul juga sama. Kita semua orang-orang biasa diberikan Allah wahyu. Ya, kata beliau, para anbiya wa rasul, untuk apa? Disampaikan kepada orang-orang beriman. Untuk apa? Untuk memilih jalan takwa, memilih jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini diperkokoh di Al-Imran Al-104, Allah berfirman, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan adalah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Sekali-kali disebutkan para aulia, para orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang yang lurus jalan Allah, orang bertakwa itu selalu ngajak orang seperti ini, mengumpulkan orang-orang beriman, walaupun sekedar kopi pahit dengan pisang goreng, tapi mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan bahwa kekufuran itu diharamkan, mengingatkan bahwa pentingnya silaturahim, pentingnya berhubungan dengan saudara muslim, pentingnya saling mendoakan, pentingnya saling berjuang di jalan Allah, saling bantu-membantu, dukung-mendukung dalam perjuangan di jalan Allah. Itu orang beriman, itu orang bertakwa, itu adalah para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang selalu mencari permusuhan, bukan orang yang selalu menebarkan fitnah, namimah, ghibah. Bukan itu ya anakku, tapi orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, dengan harapan bahwa dia akan diperhatikan Allah di akhirat. Paling rugi wahai anakku jika kita dibiarkan oleh Allah di akhirat. Dibiarkan kita lalai, dibiarkan kita tidak punya barisan, dibiarkan kita menjadi orang-orang yang buta dan tuli, dibiarkan kita menjadi orang yang berenang di keringat kita sendiri, bukan menjadikan orang-orang yang zalim yang tidak punya kebahagiaan sama sekali. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Selayaknya kita sebagai orang beriman apa? Bertakwa kepada Allah. Apa takwanya dengan cara apa? Yang cara yang paling mudah. Dari semua amalan, cara yang paling mudah ini tadabbur Al-Quran ini. Cara yang paling mudah dan paling gampang melaksanakannya. Kalau kalian mau melaksanakannya. Gampang, mudah tadabbur Al-Quran ini. Tidak susah. Dengan kau duduk depan Al-Quran, setan akan menjauhimu. Otomatis dia akan lari menjauhimu. Ya, karena karomah, karena mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar di Al-Quran, yang tertinggal sampai sekarang. Salah satu mukjizat yang tertinggal hanya Al-Quran. Seluruh mukjizat para anbiya sudah sirna, tapi Al-Quran tidak sirna. Al-Quran mukjizat tetap ada sampai detik ini. Bagaimana ayat per ayat sambung menyambung yang Al-Fakir sampaikan, pasti ada hubungan dengan ayat yang lain. Dengan itu akan membuat ghirah di hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Menambahkan kesabaran di hati kita, membuat kita semakin tekun begini, istiqomah seperti ini. Kenapa? Karena rahmat Allah yang dimasukkan dalam hati kita. Apa itu? Al-Quranul Karim. Dimasukkan Allah di hati kita. Yu'allimuhumul kitab. Dimasukkan pemahaman tentang Al-Quran ke hati kita oleh Allah. Itulah mukjizatnya Nabi SAW. Yang tidak sirna sampai akhir zaman. Sampai dihancurkan oleh Allah. Sampai kiamat. Ya, sampai ditariknya lagi kembali Al-Quran kepada Allah SWT. Ditunjukkan dengan bukti yang nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firman surat Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Setiap kalimat, setiap firman Allah yang ada perintah rukuk dan sujud, perintah beriman kepada Allah, perintah melaksanakan amal saleh, pasti ada kata-kata, sungguhnya kamu akan menjadi orang-orang beruntung jika kamu mau melaksanakan itu. Beruntunglah para walinya Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang didekatkan kepada Allah, minal muqarrabin, minal arifin,
Orang yang dekat dengan Allah, orang yang memahami apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun, illa liya'budun. Bekerjanya kamu, hubungan kamu dengan manusia, muamalahnya kamu, semua illa liya'budun. Tak kecuali ibadah. Jangan sampai kamu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan sesuatu semua dengan tujuan kamu hanya mencari kepentingan sesaat, kepentingan duniamu yang sebentar, tapi ibadahlah di situ. Kau bisa merasakan ibadah dengan mudah, wahai anakku. Dengan cara berhubungan dengan manusia, banyak bisa kalau bahkan tinggi, besar, tinggi derajatnya orang yang beriman pada Allah, bisa berhubungan dengan manusia, atau membantu orang-orang beriman. Menjadi tonggak-tonggak bagi saudaranya yang susah dan lemah. Itu orang-orang yang akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat kelak. Jadi orang-orang yang diangkat oleh Allah, diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firman surat Al-Maidah ayat 35, ya, perhatikan Al-Maidah ayat 35. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ingat, atau kita pernah sampaikan juga ini, mencari wasilah para walinya Allah, orang-orang warok, ya, orang yang mau dekat dengan Allah harus punya jalur. Ya, ini sekian yang Al-Fakih sampaikan. Wajib punya jalur yang wusul kepada Allah. Kalau ingin doamu diterima, kalau ingin doamu makbul, wusul kepada Allah. Bukan hanya mursyidnya yang wusul, bukan hanya mursyidnya yang diterima doanya, tapi kamu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Ya, diperintahkan untuk mencari wasilah, ya, mencari cantolan, maksudnya istilahnya cantolan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mencari wasilah, kemudian berjihad, beramal soleh di dalam jalur tersebut, tidak ragu-ragu, yakin dengan itu, dengan wasilah ini, ya. Ini perintah Allah, bukan ragu, bingung. Kok gini, kok tidak ada perubahan? Tidak, kalian banyak perubahan, tapi kamu tidak menyadarinya. Bahkan orang melihat kamu banyak perubahan. Orang melihat kalian banyak perubahan, dia bertanya, kamu di mana belajar? Apa yang kamu baca? Banyak orang bertanya pada kita seperti itu. Padahal kita baca biasa-biasa. Kita baca rotib, kita baca maulid, kita baca manakib, kita baca amalan terdahulu para salaf kita. Kita baca berjanji, kita baca rotibul haddad, kita baca Nabi Muhammad, kita baca Simtud Durar, kita baca amalan orang terdahulu, kita tidak menyimpang dari amalan salaf kita. Salafus salih, kita tetap di jalan Allah, tetap di jalan mereka para salaf kita. Nggak keluar. Tapi mereka bertanya, kau baca apa? Kenapa? Wusul, nyambung kepada Allah. Yang perlu sambungannya. Kata orang Madura, noro bonte aja, ikut aja. Ya, sami'na wa ata'na, akan tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tetap dengan masyayikhmu, ya, yang nyambung pada Allah, kau akan tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhlah cintailah gurumu, cintailah masyayikhmu, kamu akan dicintai oleh Allah. Begitu juga guru masyaikh mencintai kamu, maka akan dicintai oleh Allah. Saling mencintai karena Allah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah aman para salihin, orang-orang terdahulu, orang-orang yang lebih dulu beriman, lebih dulu mengenyam perjuangan di jalan Allah, lebih dulu berjihad di jalan Allah, lebih sulit keadaannya, lebih sulit cara beribadahnya, lebih sulit perjuangannya daripada kita. Kita diberikan kemudahan Allah banyak hal. Kapan kita mau berubah? Kalau tidak, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Allah berfirman surat Al-Imran ayat 200. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ingat wahai anakku, orang-orang beriman, bertakwa, para wali-walinya Allah, ada orang yang bersabar. Inna awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang bertakwa kepada Allah, wali-walinya Allah, orang bersabar. Ya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah. Selalu kembalikan masalahnya kepada Allah. Selalu seperti itu. Mereka tidak ragu dan tidak bingung. Mereka tidak pernah teraniaya dengan kehidupan dunia.
Mereka anggap dunia ini perlintasan buat mereka. Dan mereka yakin bisa berbuat kebajikan di dunia yang penuh fitnah ini, mereka akan dapat kebaikan di sisi Allah. Itu orang yang kata, kalau kau sudah merasakan itu, berarti kau termasuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, berarti belum. Mudah melihat wali apa enggak, itu mudah, enggak susah. Walinya Allah. Kalau enggak Al-Quran enggak mengatakan ini umum. Al-Quran ini menyampaikannya umum. Tidak mengkhusus tapi umum. Mudah Al-Quran menyampaikan. Surat Yunus 60, 63 dan 62 dan 63 ini jelas sudah. Ini untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah. Siapapun dia. Mau dia Habib, mau dia Masyaikh, mau dia ulama, mau dia dawam, mau dia awam. Seluruhnya dengan perintah ini, bagaimana mereka berlaku. Bagaimana mereka memperlakukan firman Allah ini. Menjalankan firman Allah ini seperti apa. Siapapun mereka. Kalau mereka mau menjalankan perintah Allah seperti yang Al-Fakir sampaikan tadi, ya, beriman, bertakwa, beramal soleh, jadu fisabilih, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh, ya pasti mereka akan dipilih Allah jadi wali-walinya Allah. Karena ada, ini tidak mengkhusus, umum. Al-Quran dibaca oleh seluruh kalangan. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Syaratnya apa? Cuman syaratnya itu tidak susah. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Sudah jelas ini. Itu orang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Ya, dan selalu bergembira. Bergembira dengan kehidupan selanjutnya. Itu yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Ayat 64, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdzila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Bukan main-main ini. Bagi orang yang dekat dengan Allah, para wali-walinya Allah itu, dunia akhirat itu kabar gembira. Kenapa? Di dunia dengan ketakwaan kepada Allah. Di dunia ini dengan ketakwaan kepada Jalla Jalaluh di dunia ini. Dengan kesabaran, keutamaan rukuk dan sujud. Dengan ketenangan. Tidak bingung dan tidak ragu. Itu dunianya. Di akhiratnya Allah akan janjikan yang apa Allah janjikan. Tidak ada keraguan bagi orang beriman atau para walinya Allah untuk mendapatkan janji yang telah Allah janjikan kepada mereka sebelumnya. La tabdzila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dzalika huwal fawzul azim. Dzalika huwal fawzul azim. Kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Itu dijanjikan kepada kalian orang beriman, tidak hanya pada saya, tidak hanya pada Jamroni, tidak hanya pada orang-orang yang ada di sini, Ali atau Pak Ma'ruf, tidak. Tapi Allah akan menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu yang Allah janjikan. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang Allah janjikan. Maka marilah anak-anakku, dalam keadaan yang saat ini, kondisi dunia yang semakin seperti ini, maka hanya tawakal kepada Allah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Tawakal yang orang beriman itu apa? Melaksanakan perintah Allah dengan sabar. Menjauhi larangan Allah juga dengan sabar. Selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mau itu baik menurut kita atau tidak menurut kita. Kita sapu bersih itu baik menurut kita semua. Karena Allah yang berikan, Allah lebih tahu di mana kita harus berlaku. Maka ridolah dengan apa yang telah Allah ridha. Ridolah kamu kepada Allah seperti Allah ridha kepadamu. Ridolah kamu kepada Nabi SAW seperti Nabi ridha kepadamu. Ridolah kamu kepada masyayikhmu seperti masyayikhmu ridha kepadamu. Itu baru kamu akan jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, malam Selasa, tundukkan pikiranmu, ya, kokohkan hatimu untuk berzikir kepada Allah. Tidak lama, 15 menit, 20 menit paling banyak. Tapi yang diminta adalah kehusuan. Yang diminta keteguhan, keyakinan, wahai anakku. Tidak diminta keraguan. Berzikir dengan ragu,
yang datang syaitan, bukan Allah. Ketika dengan ragu, yang datang iblis, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan dirimu kepada Allah. Tawakallah kepada Allah. Tawakal atas seluruh keurusan duniamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan dijaga oleh Allah. Kamu akan dijaga oleh Allah. Kamu akan diperbaiki oleh Allah. Ya, Allah akan menjaga wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Illallah. La ilaha illallah. Illallah. Bersihkan kami daripada penyakit zahir dan batin ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahai anak-anakku yang dimuliakan Allah, ada hal penting yang Abdul Fakir sampaikan untuk mendekatkan derajat maqam mahmudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita lalai dengan hal yang menurut kita kecil, pada suatu dosa yang besar yang akan menimbulkan dosa-dosa yang baru, bahkan melipat gandakan dosa karena melakukan perihal yang akan Fakir sampaikan ini. Allah berfirman surat Al-Imran ayat 130, karena kita masih menyepelekan hal yang seperti ini, maka akan sulit mendapatkan maqam mahmudah dekat dengan Allah dan menjadi golongan orang-orang yang disebut wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ingat riba, wahai anakku. Kamu yang di pasar, kamu berhubungan dengan orang lain, terkadang kamu menjual sesuatu dengan harga berlipat ganda, kau anggap itu suatu untung, pada bisa menjatuhkan kamu dalam riba. Karena berbahaya bagi diri kalian. Riba ini adalah masalah ekonomi kita sehari-hari. Ingat, sebagian besar dari kita terserang penyakit seperti ini. Maka selesaikanlah urusanmu dengan manusia ini. Ya, baru kau kembali kepada Allah. Sisanya akan Allah yang tanggung kalau kau bertobat kepada Allah. Tidak mengulangi lagi untuk mengambil yang bukan hakmu, yang menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kehidupanmu kelak ke depan. Ya. Dan untuk menjaga supaya tidak terkena riba atau penyakit yang kotor seperti itu, Allah firman surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzu syaitanir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa itu? Petunjuk dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Petunjuk itu adanya dari Al-Quranul Karim. Huda, syifa, wal furqan. Petunjuk, obat, dan pembeda antara hak dan batil. Ya, ini pegang itu Al-Quran, maka istiqomah kamu dengan Al-Quran, insya Allah akan Allah jaga kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Akan dijaga Allah dari perilaku-perilaku maksiat kepada Allah, khususnya riba yang Fakir sampaikan tadi. Dan sebagian besar kita masih dalam keadaan seperti itu. Mungkin dulu kamu tidak tahu, sekarang kembalilah kepada Allah, bertobatlah terlebih dahulu
dengan ikhlas tulus, taubatan nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha, baru kembali kepada Allah. Sisanya Allah udah terlanjur, lakukan, selesaikan urusannya, jangan kau ulang kembali. Kadang di hal seperti ini akan menyulitkan hubunganmu dengan Allah. Walaupun wusul bagaimanapun, kalau kita masih terkena maksiat seperti ini, maka akan sia-sia belaka amal kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Usikum rasulullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rahmati kami dengan rasa syukur ya Allah. Abdan syakura, abdan syakura, abdan syakura ya Allah. Angkatlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan maqam mahmuda, maqam mahmuda Abdullah, hamba yang beriman kepada Allah. Hizbullah, hamba yang berjuang rukuk dan sujud di malam hari dan berpuasa di siang hari. Khalifatullah, orang yang memimpin bumi ya Allah bersama orang-orang beriman. Waliullah, orang-orang dekat sebagai kekasih-kekasihmu. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kehidupan kami di dunia dan berikanlah keberkahan kepada kami kehidupan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.